Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang DML atau Data Manipulation. DML adalah perintah atau subquery SQL yang berfungsi untuk memanipulasi data pada tabel SQL. Perintah-perintah DML itu pada umumnya ada insert, update, delete, dan juga select. Nah, insert sekarang. Jadi, query insert itu berfungsi untuk menginput data ke tabel SQL. Untuk umumnya adalah insert, terus into, nama tablesnya apa, terus values baru di dalam kurung ini adalah data-data yang akan kita input sesuai dengan urutan tabel yang sudah kita buat. Langsung kita praktekkan saja. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama contoh 2. Saya akan menggunakan database ini. Nah, di dalam contoh 2 ini, saya mempunyai tabel bernama mahasiswa. Tabel mahasiswa ini isinya adalah ada ID, nama, alamat, gender, dan tanggal lahir. ID-nya ini saya gunakan sebagai primary key, lalu namanya varchar, alamatnya juga varchar, gendernya enum. Nah, enum ini tuh maksudnya dia itu tipe data yang mempunyai kondisi khusus di mana kondisinya itu sudah kita set terlebih dahulu. Lalu tanggal lahirnya menggunakan date. Nah, urutan nanti input data buat date-nya itu adalah tahun dulu, terus strip, bulan, strip, tanggal. Nah, untuk melihat isi dari data tabel mahasiswa, kita bisa menggunakan perintah select, terus bintang, from, mahasiswa, nama tabelnya. Di sini ada 10 data dengan kolom nama, alamat, gender, dan juga tanggal lahir. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan query insert. Jadi, kalau misalkan kita cuma mau menggunakan, cuma mau memasukkan satu data, kita bisa menggunakan query insert info nama tabelnya. Terus use 11, karena ini dari 10 berarti 11, terus di 8, dia tinggalnya di Depok, lalu dia gendernya laki-laki, terus dia di tahun 24. Kalau kita cek, di Bima ini akan berada di bawahnya Hani. Sedangkan kalau kita mau bikin 2 data atau lebih gitu ya, kita bisa menggunakan koma setelah data pertama. Ini terus kayak gini. Nanti ini tinggal diisi aja sesuai dengan apa yang saya. Setelah itu ada query update. Jadi query update itu berfungsi untuk merubah data yang ada pada tabel SQL. Bentuk umumnya itu adalah update, terus nama tabelnya apa, terus set, kolom 1, data 1, kolom 2, data 2, dan seterusnya. Dengan menggunakan kondisi, di mana kondisinya apa gitu. Jadi misalkan nih, saya mau mengganti alamatnya si Bambang. Nah, saya akan menggunakan query update, terus nama tabelnya mahasiswa, set, kolomnya itu adalah
alamat sama dengan di Depok, di mana kondisinya adalah nama sama dengan Bambang. Maka si Bambang ini alamatnya akan berubah menjadi Depok. Terus kalau misalkan ada kesalahan nih, misalkan namanya bukan Denny tapi Dana gitu ya, terus rumahnya itu juga bukan di Bekasi tapi di Tangerang, saya bisa menggunakan update set nama Tangerang, terus koma, namanya diganti jadi Dana, di mana kondisinya kita ganti jadi ID, di mana ID-nya itu adalah 5. Oke, kalau kita cek kembali, maka di nomor 5 ini bukan Denny lagi tapi Dana, dan rumahnya bukan di Bekasi tapi di Tangerang. Begitu cara mengupdate dengan 2 kolom. Lalu di sini ada query delete. Jadi delete itu berfungsi untuk menghapus data pada tabel SQL. Umumnya itu adalah delete from nama tabel where kolom n sama dengan data n. Misalkan saya mau menghapus di Bima nih, saya bisa menggunakan query delete from mahasiswa di mana di mana yang kita hapus adalah nama Bima, Bima. Oke. Nah, si Bima ini sudah terhapus dari tabel mahasiswa. Lalu selanjutnya ada perintah select. Jadi perintah select itu berfungsi untuk menampilkan data dari tabel SQL. Perintah select itu lebih sering diikuti dengan operator seperti where, like, percent, between, dan sebagainya. Untuk dasarnya itu adalah select, terus bintang atau asterisk from nama tabelnya apa. Kayak gini. Ini adalah bentuk umum dari select. Dan di sini ada operator. Jadi MySQL itu menyediakan 3 operator, yaitu operator logika, perbandingan, dan juga aritmatika. Di bawah ini ada tabel operator-operator yang sering digunakan dalam where clause di select statement. Di sini ada aritmatika. Ada operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, is null, is not null, in, dan lain sebagainya. Nah, penerapannya itu adalah kita bisa menggunakan query from r kan ID-nya itu lebih besar dari 2, Jadi kita akan menampilkan data di atas ID 2. Nah, hasilnya ID dari nomor 3 sampai nomor 10. Nah, misalkan nih kita menggunakan kombinasi dengan menggunakan N ini. Maka kita bisa menuliskan tinggal nambahin N, terus misalkan ID-nya itu lebih kecil daripada 8. Maka output yang akan keluar adalah ID dari nomor 3 sampai nomor 7. Kalau between juga sama. Kan nih,
um, bird ID between. Nah, yang keluar adalah data dari nomor 2 sampai 5. Lalu di sini ada operator logika. Operator logika itu sama kayak tadi, ini between terus and gunaannya. Lalu di sini ada operator perbandingan. Operator pembandingan itu membandingkan dua operator A dan B. Maka nih kita menggunakan operator yang tidak sama dengan gitu ya. Kan kita select mahasiswa di mana gendernya itu tidak sama dengan misalkan. Jadi kita mencari mahasiswa yang gendernya laki-laki saja. Maka yang akan dihasilkan adalah output ini, di mana gendernya laki-laki semua. Terus ini juga lebih kecil, sama aja kayak tadi. Ini lebih kecil dari ini, kayak contohnya ini juga. Terus ada karakter khusus. Jadi di MySQL itu dia menyediakan karakter khusus untuk operator like, yaitu karakter underscore dan juga karakter persen. Jadi kalau karakter underscore itu karakter ganti yang cocok untuk satu karakter apa saja. Terus kalau misalkan persen itu karakter ganti yang cocok untuk karakter apa saja dengan panjang karakter yang tidak terbatas. Maka nih di antara 10 ID tadi, 10 data tadi, saya itu mau mencari nama Bambang. Tapi saya cuma tahu depannya aja gitu. Maka saya bisa menggunakan perintah select from mahasiswa, terus like, oh, oh, salahnya di sini. Jadi from mahasiswa where, maaf, like gitu. Oke, maka yang muncul adalah Bambang. Lalu kalau misalkan saya mau menampilkan yang setelahnya itu oke gitu. Maka saya bisa menggunakan persen oke persen. Hasilnya Joko akan muncul sebagai output. Terus kalau misalkan saya mau menggunakan saya mau mencari nama yang belakangnya A, saya bisa menggunakan
persennya yang di depan, terus maka yang muncul ada Ratna, Dana, dan juga Mutia. Terus kalau misalkan yang underscore, jadi underscore itu dia itu harus sama persis gitu dengan karakternya, dengan jumlah karakternya. Jadi misalkan saya mau mencari Ratna gitu ya, saya cuma ngasih R, tapi underscore-nya tuh harus persis dengan jumlah karakter di nama Ratna. Nah, jadi di sini akan muncul Ratna. Kalau misalkan saya cuma R terus underscore satu kali, nanti hasilnya adalah empty, tidak ditemukan. Atau misalkan nih, saya udah tahu nih. Nah, kayak gini juga bisa, tapi underscore-nya juga tetap harus sesuai dengan jumlah karakternya. Ratna yang akan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.